Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Genyu ID. Seperti biasa kita akan bahas pergerakan indeks kita hari ini seperti apa, maupun menu buy close yang sudah saya berikan, dan saham-saham yang sudah di request oleh teman-teman grup ya. Bentar saya lihat dulu ini apa. Oke, untuk indeks kita hari ini ya koreksi ya. Koreksi dulu karena dia memang masih sideways dan masih di ya masih di persimpangan lah ya. Masih di atas 6.600 ya masih oke lah. Ya di 6640 itu resistennya masih seperti itu ya pergerakannya. Ya, untuk indeks kita masih di batas-batas naik turun yang masih di batas wajar ya. Oke, kemarin saya memberikan menu buy close dinar. Dinarnya sebenarnya naik ya, naik di area TP1, cuma mungkin pada belum jualan ya, pada belum jualan apakah masih oke? Masih sangat oke ya, dinar masih sangat oke, santai saja, dia masih di atas kok. Ya nggak usah panik ya, santai dulu. Dia naik sekitar berapa ya? Satu satu ya 1,2%-an ya. Ya tipis-tipis sih kalau memang mau jual ya. Kalau memang mau jual di shoot ke saham lain bisa saja, tapi kalau memang tidak mau dijual, jadi menu buy close itu saran saya teman-teman pantau dia dalam waktu 2 sampai 5 menit. Kalau dia geraknya pelan, teman-teman jual saja lepas. Paling tidak jual modal atau cuan tipis-tipis ya udah jual lepas saja ya. Tidak usah dipaksakan naik tinggi. Biasanya titik krusial itu di awal-awal market ya. Di 1-2 menit pertama biasanya itu kelihatan dia akan ngegas atau stagnan ya. Kalau teman-teman merasa ini jalannya di tempat, ya udah jual saja dulu, pindah ke saham lain ya. Kalau saya seperti itu, saya tidak memaksakan harus dinar itu saya terjual 30%, 70%-nya saya masih hold ya. Karena memang saya tidak ambil terlalu banyak ya untuk dinar. Jadi kalaupun dia turun saya bisa masuk lagi di area bawah. Itu sebagai pengingat saja kalau saya masih ada saham ini. Jadi saya tahu kapan harus masuk lagi. Kalau saya jual semua, kadang kita nggak tahu nih saham ini lagi naik atau turun, nggak kebaca. Biasanya nggak muncul tuh di running trade, biasa kadang nggak muncul. Tapi kalau kita ada sahamnya dan kita memang masih mau ambil saham ini di area bawah, biasanya saya sisain ya, saya sisain untuk saham-saham tersebut. Menurut saya masih oke, dia masih sangat oke ya. Santai saja dia masih mantul dari area support 336, 334 ya. Masih oke. Selama di atas itu masih ada potensi untuk naik ya, masih ada potensi untuk naik. Dan hari ini turun pun masih turun dengan batas yang wajar ya, bukan yang kurang ajar tapi dia masih wajar ya. Intinya gini, dinar itu titik-titik kuat di 330. Kalau bertahan di 330 dia masih sangat-sangat oke ya. Intinya di kawal saja masih oke, masih bisa untuk naiknya, semoga seperti itu. Oke, hari ini saya memberikan Degik ya. Degik masih oke ya saya berikan ini, kenapa? Karena menurut saya dia masih di atas, masih di batas aman, area stop loss di 216 ya, area TP secukupnya saja, di close 224, teman-teman boleh TP di 228 boleh ya, udah lebih dari hampir 2% ya. Kalau 228 228 TP pertama, TP kedua jika jebol 230 berpotensi untuk ke 232 sampai 240-an ya. Secukupnya saja, kalau sudah cuan ya sudah ya. Sekalian saya menganalisa saham-saham yang sudah di request oleh teman-teman. Ya saya coba pertama KBLV dulu. Ini ada yang tadi request, takutnya lupa. Saya bacakan dulu yang pertama, KBLV. Wow, 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 wow. Downtrend ya. Sudah sangat downtrend.
Ya, mungkin titik jenuh dia turun di 700 dulu. 700 kalau kuat ada potensi untuk mantul, tapi kalau 700-nya jebol, titik-titik jenuh dia akan turun di 650. Ya, kalau pas di 650 dia turun, dia mantul, teman-teman boleh coba beli. Tapi kalau dia nggak mantul, dia akan turun lagi. Jadi batasi risiko saja kalau memang pengen masuk KBLV. Untuk sekarang titik support di 700. Ya, titik support ada di 700, titik dia jenuh untuk turun di 650. Kadang kalau dia nyentuh 650 dia akan mantul lagi ke atas. Ya, biasanya seperti itu. Jadi batasi resiko di 630 saja kalau memang mau masuk. Kalau sekarang posisinya sangat downtrend ya, masih sangat downtrend dengan titik resisten ada di bentar ini. Dia close berapa ini? Bentar, saya salah lihat kayaknya. Ya sudah close di bawah 700. Berarti kemungkinan akan ke 650 ya. Kemungkinan dia akan ke 650. Nah, teman-teman boleh tes saja kalau kepengen dia ada support kuat di 650-nya. Ya. Dengan batas stop loss di 630, posisi saham ini downtrend dengan resisten sekarang ada di 700 sampai 720. Itu resisten terdekat dia untuk KBLV ya. Posisinya sangat downtrend. Lanjut ke buka. Buka sudah saya bilang kalau dia mau niat naikkan, dia harus di atas 500. Kalau enggak di atas 500, dia belum niat untuk naikkan dan dia akan turun lagi, tes lagi ke 470 dengan target resisten di 500 sampai 530. Itu buka. Lanjut ke nasi. Nasi. Ah, ini arah ya? Tadi kok catnya aneh. Ntar. Ini kenapa begini catnya? Bentar. Salah. Salah saham ini. Kayaknya belum muncul deh. Ya, nasi ini belum muncul. Nggak ada, belum muncul. Mungkin ini saham baru ya, saham baru IPO mungkin. Ya, saham baru IPO belum muncul di sini ya. Jadi belum muncul untuk nasi. Lanjut ke dinar. Dinar, dinar oke ya, masih oke. Dinar kan sudah saya bahas, Bos. Sudah saya bahas, maaf. Saya lewati saja. Dinar sudah saya bahas tadi. Lanjut MITI. MITI mencoba uptrend tapi belum konfirmasi dengan target resisten terdekat ada di bentar saya lihat dulu. 230 kalau dia mau break 230 itu menandakan dia bisa uptrend kembali, tapi kalau nggak kuat naik dia akan turun lagi tes ke terdekat 216 sampai 210. Posisinya masih sideways di persimpangan untuk MITI. Lanjut ke L-ship. L-ship masih di persimpangan ya. Posisinya masih di persimpangan dengan titik support ada di saya lihat dulu. 230 sampai 1.200 itu support paling kuat di 1.200 ya. Kalau jebol 1.200 berpotensi untuk downtrend, tapi kalau bisa break di atas 1.280 L-ship berpotensi untuk uptrend ya. Jadi posisinya lagi di persimpangan untuk L-ship. Lanjut ke SCMA. SCMA juga kemarin kayaknya nggak salah menu baik plus saya nggak naik ya. Ya teman-teman kalau memang sudah terlanjur beli nggak stop loss, teman-teman coba average down saja di area 330-an ya sampai maksimal di 340. Ya maksimal 340 sampai 330 teman-teman boleh average down dan area stop loss-nya bisa di 320 ya. Itu area stop loss-nya 320. Intinya kalau 330 yang bertahan dia bisa mantul balik lagi ya untuk SMA. Sekarang posisinya lagi menukik ke bawah dengan range support terdekat ada di 350 ya untuk SCMA. Ya mohon maaf kemarin nggak naik ya pas saya berikan. Naik sih cuman naiknya tipis-tipis. Jadi belum terjual ya. BEPS. Waduh, BEPS-nya oke sih. Oke dengan titik
Di atas 4.500 BEPS masih oke dengan range resisten sekarang 47 sampai 4750 yaitu resisten dia. Lanjut ke BBNI. BBNI juga masih di persimpangan yang masih santai-santai saja dulu. Masih oke selama di atas 6.800 dengan titik resisten terdekat ada di 6.900 sampai 6.960. Ya untuk BBNI masih di persimpangan. Lanjut ke Teraja. Teraja. Uptrend masih oke selama masih di atas 600 masih sangat oke dengan range resisten 640 sampai 650. Lanjut ke Bumi. Bumi masih oke. Ya, masih oke lah, masih bisa mantul dari area support 68 sampai 69. Masih ada potensi untuk ke 72 lah sampai 74 ya. Intinya batasi resiko di bawah 68. Kalau 68 jebol hati-hati ya untuk Bumi. Lanjut ke DSNG. DSNG wah downtrend sih, downtrend dan sekarang lagi sideways di bawah. Ini cukup oke lah ya sebenarnya kalau memang mau coba-coba masuk. Intinya kalau mau ini masih downtrend ya. Ini masih ada support yang masih ada di 470 476. Resisten terdekat ada di 486 sampai 496. Ya posisinya lagi sideways di bawah untuk DSNG. Lanjut ke HMSP. HMSP sepertinya turun ya karena ada isu karena dia ada isu cukai rokoknya naik. Kalau nggak salah ya, saya nggak main saham rokok sih, belum ada, saya belum beli. Ya, saya bilang dia ada support di 980, 1000-nya jebol ya, tapi masih ada potensi untuk naik ke 1000-nya sampai 1020 itu resisten dia. Support sekarang di 980 untuk HMSP ya. Lanjut ke BBNI sudah BJBR. BJBR kemungkinan akan tes dulu ya ke 1390 sampai 1380. Kalau dia jebol 1380 kemungkinan dia akan ke fase downtrend, tapi kalau bertahan di 1380 masih ada potensi untuk naik ke 1410 sampai 1440 ya. Untuk BJBR dia mungkin akan tes dulu support dia di 1380 sampai 1390. Lanjut ke Hoki. Hoki juga lelet banget nih saham. Lelet banget ini saham. Ya. Karena dia masih sideways dengan range support ada di 184 sampai 180, resisten ada di 187 sampai 190. Kalau dia mau uptrend dia harus jebol dulu 190 untuk Hoki. Lanjut BABP. BABP masih oke sebenarnya karena dia masih uptrend selama bertahan di atas 220. Ya masih ada potensi untuk naik paling tidak tes lagi ke 234 sampai 240-an. Karena posisinya masih dalam posisi yang uptrend untuk BABP. Lanjut ke bentar saya lihat dulu. Vico dan SQMI yang terakhir. Vico oke ya, oke. Cuma ini agak gorengan pastinya. Saya lihat dulu, agak goreng ya, gorengan banget ini. Ya hati-hati, main cepet saja kalau mau saham ini. Kalau di bank bagus ya, uptrend. Dengan range support sekarang ada di 260, resisten ada di 282 sampai 290-an. Ya maksimal di 300-an. Ya untuk Vico masih uptrend posisinya selama bertahan di atas 260 untuk Vico. Lanjut ke SQMI. SQMI
Nah, wah, downtrend ya, sudah mulai menukik ke bawah, mungkin akan tes lagi ke 80, 80, 81. Kalau masih bertahan masih bisa rebound ke 84, 86. Kalau jebol 80 kemungkinan akan ke 78 sampai 76. Posisinya sekarang sudah menukik ke bawah. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita selalu diberkati dan diberikan cuan yang maksimal. Terima kasih. Salam cuan.